Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imam Diprayogi. Saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen perekonomian dengan tema bagaimana politik berdampak kepada perekonomian Indonesia. Sebentar saya izin share screen. Pertama-tama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Materi presentasi ini dapat terselesaikan dan tidak melewati batas pengumpulan. Tidak lupa pula, selawat serta salam senantiasa ditujukan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan yang baik bagi umatnya, membawa dan menerangi hati umatnya, serta menjadi cahaya segala dalam perbuatan mulia. Presentasi ini berjudul Bagaimana Politik Berdampak kepada Perekonomian Indonesia. Disusun oleh saya sendiri dan beberapa referensi video dan materi yang di-share dari Bapak untuk bisa memenuhi nilai UAS ini pada mata kuliah Manajemen Perekonomian yang diampu oleh Bapak Joko Suharyanto, SEMM. Terima kasih saya ucapkan pada beliau atas bimbingan dan materinya sehingga makalah ini dapat selesai. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih dapat banyak kekurangan. Namun kekurangan itu bukanlah sebuah alasan untuk berhenti di tengah jalan. Oleh karena itu, saya mengharapkan adanya kritik dan saran yang baik serta sifat yang membangun supaya saya dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Selain itu, saya harap presentasi ini dapat membantu dan memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya, terlebih lagi bagi saya selaku penulis serta penyusun. Bagaimana politik berdampak kepada perekonomian Indonesia? Baik, politik dan ekonomi adalah dua aspek yang saling berkaitan erat, bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Keputusan politik seperti pemilihan pemimpin, penetapan undang-undang, hingga perumusan anggaran negara. Semuanya akan berdampak langsung pada arah kebijakan ekonomi. Di Indonesia kita bisa lihat dengan jelas bahwa setiap dinamika politik, entah itu stabil ataupun gejolak, akan memberi efek domino terhadap kondisi ekonomi. Misalnya, ketika suasana politik kondusif, investor merasa aman menanamkan modalnya. Sebaliknya, jika terjadi ketidakpastian politik, pasar keuangan bisa bergejolak, nilai tukar bisa melemah, dan kepercayaan publik bisa menurun. Oleh karena itu, memahami bagaimana politik berpengaruh terhadap perekonomian bukan hanya penting bagi para pengambil kebijakan, tetapi juga bagi kita sebagai masyarakat yang merasakan langsung dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari harga bahan pokok hingga peluang kerja. Contoh hubungan politik dan ekonomi. Yang pertama, pemilu dan investasi. Ketika terjadi pemilu, investor cenderung wait and see. Penundaan investasi menjelang pemilu, suasana politik biasanya dipenuhi dengan ketidakpastian. Apakah pemimpin baru akan melanjutkan kebijakan lama atau justru mengubah haluan? Hal ini membuatkan investor bersikap hati-hati. Mereka menunda keputusan investasi sampai hasil pemilu. Dan situasi kembali stabil. Ini menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek meskipun bersifat sementara. Selanjutnya yang kedua, kebijakan subsidi. Subsidi BBM dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Dampak pada APBN dan inflasi keputusan untuk menaikkan atau menurunkan subsidi bahan bakar minyak atau BBM seringkali bukan hanya didasarkan pada kondisi ekonomi, tapi juga tekanan politik. Selanjutnya yang ketiga, regulasi usaha. Undang-Undang Cipta Kerja dipengaruhi tekanan politik. Dampak pada tenaga kerja dan iklim usaha. Undang-Undang Cipta Kerja adalah contoh nyata bagaimana proses politik membentuk kebijakan ekonomi, meskipun tujuan utamanya adalah menyederhanakan birokrasi dan menarik investasi. Selanjutnya, dampak positif politik terhadap ekonomi. Yang pertama ada stabilitas politik, menciptakan kepercayaan investor. Ketika kondisi politik suatu negara stabil, tidak ada konflik berkepanjangan, tidak terjadi pergantian kebijakan secara tiba-tiba, maka iklim usaha menjadi lebih kondusif. Yang kedua, pemerintah yang kuat bisa membuat keputusan ekonomi jangka panjang. Pemerintah yang didukung secara politik dan memiliki legitimasi cenderung mampu mengambil keputusan penting dan strategis untuk masa depan, seperti pembangunan infrastruktur, reformasi regulasi, dan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan.
Selanjutnya yang ketiga, demokrasi membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan ekonomi. Dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapat, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memberi masukan terhadap kebijakan publik. Selanjutnya, dampak negatif politik terhadap ekonomi. Yang pertama ada ketidakstabilan politik, ketidakpastian ekonomi ketika suatu politik tidak menentu. Misalnya, terjadi konflik antar elit, pergantian kekuasaan yang tidak mulus, atau sering berubahnya kebijakan, maka pelaku ekonomi menjadi ragu untuk melangkah. Yang kedua ada intervensi politik dalam BUMN bisa menurunkan efisiensi. Jika kepentingan politik terlalu dalam, mengintervensi pengelolaan badan usaha milik negara atau BUMN, misalnya melalui penunjukan pejabat berdasarkan koneksi politik, bukan kompetensi, maka profesionalisme bisa terganggu. Selanjutnya yang ketiga ada korupsi dalam proses politik. Pemborosan anggaran. Korupsi adalah salah satu dampak buruk bagi politik yang tidak sehat. Ketika anggaran negara disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, maka dana yang seharusnya untuk pembangunan justru hilang di tengah jalan. Studi kasus nyata. Di sini ada yang pertama, krisis politik tahun 1998, menjatuhkan ekonomi nasional. Di sini ada efeknya rupiah terjun bebas dan pengangguran naik. Yang kedua ada stabilitas era reformasi, yaitu pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% per tahun. Yang ketiga ada pemindahan ibu kota atau IKN, keputusan politik besar yang berdampak pada pembangunan infrastruktur dan pergeseran ekonomi. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur atau IKN Nusantara adalah keputusan politik strategis yang sangat berdampak terhadap arah pembangunan nasional. Selain membuka wilayah baru sebagai pusat pemerintahan, kebijakan ini mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Dalam jangka panjang, diharapkan akan terjadi distribusi pertumbuhan yang lebih merata antar wilayah dan mengurangi beban Jakarta sebagai pusat ekonomi dan administrasi. Di sini ada peran kebijakan politik ekonomi. Yang pertama, menentukan arah pembangunan melalui berbagai instrumen ekonomi. Yang kedua, ada kebijakan fiskal, yaitu pajak dan belanja negara. Selanjutnya ada kebijakan moneter atau suku bunga dan inflasi. Selanjutnya ada investasi, yaitu perizinan dan regulasi. Selanjutnya ada kebijakan perdagangan, yaitu tarif ekspor dan impor. Baik, selanjutnya ada tantangan ke depan. Yang pertama ada politik identitas bisa mengganggu kohesi sosial dan stabilitas ekonomi. Ketika politik terlalu menonjolkan perbedaan, baik agama, suku, atau golongan, maka masyarakat bisa terbelah. Yang kedua, politik populis kadang jangka pendek, mengorbankan kepentingan jangka panjang. Dalam upaya merebut hati rakyat, seringkali muncul kebijakan yang terlihat manis di awal, tapi kurang memperhatikan dampak jangka panjang. Selanjutnya, koalisi politik pragmatis bisa melemahkan kontrol kebijakan ekonomi, yaitu koalisi yang dibentuk bukan karena visi yang sama, melainkan karena kepentingan kekuasaan, berisiko melemahkan integritas pengambilan kebijakan. Kesimpulannya yaitu yang pertama, politik dan ekonomi di Indonesia tidak bisa dipisahkan. Keduanya bisa mempengaruhi. Keputusan politik yang diambil oleh pemerintah dan para pemimpin bangsa akan menentukan arah kebijakan ekonomi nasional. Sebaliknya, kondisi ekonomi juga dapat mempengaruhi stabilitas politik, terutama jika terjadi krisis atau ketimpangan sosial. Maka pemahaman akan hubungan ini penting bagi seluruh elemen masyarakat. Yang kedua, stabilitas dan kualitas politik sangat mempengaruhi iklim ekonomi. Politik yang stabil dan berkualitas artinya bebas dari konflik berkepanjangan, transparan, serta dijalankan oleh pemimpin yang kredibel. Yang ketiga, perlu sinergi antar aktor politik, pemerintah, dan masyarakat agar kebijakan ekonomi berpihak kepada rakyat. Untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, semua pihak harus bekerja sama. Pemerintah perlu mendengar suara rakyat, politisi harus mengutamakan kepentingan publik, dan masyarakat harus aktif dalam mengawasi serta berpartisipasi dalam proses demokrasi. Sinergi inilah yang akan membawa Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Sekian presentasi singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.